teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas masalah 1, yaitu desain pada gambar 1. Pertama, kita akan membuat persegi dengan menggunakan segmen. Buat persegi sembarang dengan ukuran terserah kita. Nah, bisa kita lihat pada gambar bahwa terbentuklah sebuah persegi dari segmen-segmen tadi. Lalu kita buat garis horizontal pada persegi dan kita buat garis vertikal pada persegi. Lalu kita cari titik potong garis EF dan GH dengan menggunakan intersect, lalu klik garis GH dan klik garis EF sehingga kita dapatkan titik potong. Setelah mendapatkan titik potongnya, kita buat lingkaran dengan menggunakan circle center and radius pada titik pusat I dengan radius 0,5, lalu klik OK. Kemudian kita cari lagi titik potong pada lingkaran dengan garis-garis dengan menggunakan intersect, klik lingkaran, lalu klik garis sehingga didapatkan titik potong JK, lalu klik lingkaran dan klik garis sehingga didapatkan titik LM. Setelah itu kita buat lagi lingkaran dengan menggunakan circle center and radius di titik A dengan radius 0,5. Begitu juga di titik C, kita buat juga lingkaran dengan radius 0,5. Lalu di titik B dengan radius yang sama yaitu 0,5. Kemudian di titik D dengan radius yang sama yaitu 0,5 juga. Setelah itu kita buat lagi lingkaran dengan menggunakan fitur kompas. Klik di salah satu titik. Nah, didapatlah lingkaran seperti yang ada di gambar. Lalu kita tidak perlu lagi mencari titik potong lingkaran karena masing-masing lingkaran sudah memiliki titik potong, yaitu titik-titik pada garis. Kemudian untuk lebih rapi, kita hilangkan lingkaran-lingkaran yang ada pada gambar dengan mengklik fitur yang ada di samping.
Nah, bisa kita lihat pada gambar titik potong yang ada pada lingkaran tadi. Lalu kita hubungkan tipe-tipenya dengan menggunakan fitur segmen dari yang terjauh ke terdekat. Nah, setelah itu kita hilangkan label-label yang ada pada gambar supaya terlihat lebih rapi dan lebih jelas dengan mengklik fitur yang ada di samping. Dan didapatlah desain gambar yang sama persis dengan di buku, yaitu masalah 1 pada gambar pertama. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas masalah 1, yakni pada gambar kedua, membuat segitiga. Hal yang pertama yang harus kita gambar adalah garis menggunakan fitur segmen. Yang pertama kita buat garis horizontal AB, kemudian buat garis vertikal BC, lalu buat garis horizontal lagi CD, dan yang terakhir buat garis vertikal DA, sehingga terbentuklah sebuah persegi. Selanjutnya kita akan membagi garis tersebut menjadi bagian yang sama panjang menggunakan fitur circle center radius dengan klik titik A lalu buat jari-jari 1. Kemudian kita pilih lagi fitur intersect, lalu kita cari titik potong dari lingkaran dan garis. Didapatkan titik potong E dan titik potong F. Selanjutnya kita ambil fitur kompas, klik titik A, lalu klik lingkaran. Lalu letakkan pada titik E. Kemudian lakukan hal yang sama, yaitu membuat lingkaran menggunakan fitur kompas hingga sebuah persegi tersebut memiliki titik potong yang sama untuk membagi garis sama panjang. Setelah mencari titik potong dari setiap garis, hal yang harus kita lakukan adalah menghilangkan objek-objek yang tidak diperlukan dan juga label-label yang tidak digunakan, yakni dengan klik lingkaran hitam di samping. Lakukan cara ini hingga lingkaran-lingkaran yang ada di atas itu disembunyikan, sehingga hanya tersisa titik-titiknya saja. Langkah selanjutnya adalah membuat garis, yakni menggunakan fitur segmen, yakni dengan klik titik W,
lalu hubungkan ke titik A. Selanjutnya klik titik E, kita hubungkan ke titik V, lalu klik titik U, hubungkan ke titik G, klik titik H dan hubungkan ke titik T. Kemudian hubungkan titik C ke titik I. Selanjutnya hubungkan titik I ke titik D, hubungkan titik B1 ke titik J, titik A1 ke titik K, dan titik L ke titik Z. Dan juga titik B ke titik W. Selanjutnya, kita dapat menghilangkan atau menyembunyikan label-label yang tidak digunakan dengan klik lingkaran di samping atau dengan klik garis lalu show label. Setelah terlihat rapi, kemudian hal yang harus kita lakukan adalah membuat garis kembali menggunakan fitur segmen, yaitu dengan klik titik F ke titik M, klik titik N ke titik H, klik titik G1 ke titik O, lalu klik titik P ke titik F1, lalu klik titik E1 ke titik Q, lalu klik titik R ke titik D1, dan yang terakhir klik titik C1 ke titik S. Setelah itu, kita bisa menghilangkan label-label yang tidak digunakan dengan klik garis lalu show label. Lakukan hal yang sama hingga gambar terlihat lebih rapi. Setelah gambar rapi, lalu kita pilih fitur polygon dengan hubungkan titik D ke titik I, lalu hubungkan titik I ke titik C, lalu hubungkan lagi titik C ke titik D, sehingga terbentuklah sebuah poligon segitiga. Kemudian kita bisa menghilangkan label-label yang tidak digunakan. Setelah membentuk sebuah poligon segitiga, langkah yang harus kita lakukan adalah membuat poligon kembali pada segitiga tersebut, yakni segitiga yang lebih kecil seperti di atas, sesuai dengan perintah yang ada di soal.
sehingga didapatkan poligon segitiga luar dan dalam seperti gambar di atas. Setelah membuat gambar di atas, hal yang harus kita lakukan adalah mengganti warna segitiga dalam yang berwarna coklat tersebut menjadi warna putih, sesuai dengan warna pada gambar di buku, yakni dengan klik poligon, lalu color, kita pilih warna putih. Kemudian klik poligon besar atau poligon luar, lalu kita beri warna hitam dan tebalkan, sehingga didapatkan sebuah segitiga poligon seperti di atas. Setelah itu, hal yang harus kita lakukan adalah menghilangkan objek-objek yang tidak digunakan dengan klik garis, lalu klik show object, seperti di atas. Lakukan hal yang sama hingga gambar di atas terlihat rapi dan bersih. Kemudian kita juga bisa menghilangkan label-label yang tidak digunakan. Sehingga dapat kita lihat bahwasanya gambar di atas adalah segitiga yang kita inginkan, yakni segitiga yang sama persis dengan gambar yang ada di buku. Di sini saya akan membuat gambar 3 dari nomor 1. Pertama, kita gunakan fitur segmen untuk menghubungkan titik-titik untuk membuat segi 6 sama sisi. Saya membuat segi 6 sama sisinya menggunakan metode bunga daisy atau pola bunga daisy. Kemudian kita gunakan mid of point untuk mencari titik tengah. Lakukan seperti ini ke setiap sisi dari segi 6 ya. Itu gunakan fitur segmen untuk menghubungkan dari titik ke titik. Setelah itu kita gunakan kembali, selain menggunakan cara mid of point, kita juga bisa menggunakan cara menggunakan kompas, tetapi kita syaratnya yaitu menemukan titik tengah antara garis ini. Titik tengah dari setiap garis. Kemudian kita gunakan fitur kompas
Dari D1 ke M, letakkan ke F. Lakukan seperti ini kepada setiap sisi. Setelah itu kita gunakan fitur intersect untuk mencari titik potong antara setiap garis. Terhadap lingkaran bantu. Lingkaran-lingkaran ini kita sebut sebagai lingkaran bantu. Dan yang terakhir, kemudian kita dapat menghilangkan semua lingkaran bantu ini. Karena yang kita perlukan hanyalah titik potongnya sebagai titik bantu. Kita gunakan lagi fitur segmen. Hubungkan setiap titik yang kita dapat tadi. Kemudian kita gunakan fitur polygon untuk mewarnai bagian luar. Lakukan hal ini setiap sisi yang terluar. Setelah itu, lakukan kembali seperti awal sampai mendapatkan segi 6 yang paling kecil. Setelah mendapatkan seperti gambar di layar ini, kita gunakan fitur polygon untuk menggambarkan segi 6 terakhir. Untuk mewarnainya, kita gunakan fitur copy visual style. Kemudian gunakan fitur slow and hide untuk menghilangkan label-label yang ada. Dan inilah gambar 3 dari nomor 1. Terima kasih.
Oke teman-teman, di sini kami akan membahas masalah 3, yaitu membuat desain simpul menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah pertama yang harus kita buat adalah membuat lingkaran menggunakan fitur Circle Center Radius pada sembarang tempat dengan jari-jari 6. Kemudian, buat lagi lingkaran yang sejajar dengan lingkaran pertama dengan jari-jari yang sama pula, menggunakan fitur Circle Center Radius. Sehingga didapatkan gambar di atas, yakni 2 lingkaran yang bersinggungan. Kemudian buat kembali lingkaran dengan jari-jari 6, didapatkan 3 buah lingkaran yang saling bersinggungan dengan jari-jari yang sama. Selanjutnya kita akan membuat 2 lingkaran lagi di atasnya menggunakan fitur Circle Center Radius dengan klik di atas perpotongan 2 lingkaran dengan jari-jari yang sama yaitu 6. Kemudian buat lingkaran kembali yang sejajar dengan titik D dengan jari-jari 6. Sehingga 5 lingkaran tersebut saling bersinggungan. Selanjutnya, buat lingkaran kembali menggunakan fitur Circle Center Radius pada atas titik potong dari kedua lingkaran F dan G dengan jari-jari 6. Sehingga dapat kita lihat gambar di atas adalah langkah pertama dalam membuat desain simpul. Kemudian dapat kita lihat juga bahwasanya gambar di atas adalah gambar lingkaran bertingkat, yaitu 1, 2, 3 dan semuanya bersinggungan. Kemudian ambil fitur Circle Center Radius, kemudian kita buat lingkaran dengan jari-jari 5 pada titik A, kemudian kita buat lagi pada titik B dengan jari-jari yang sama, kemudian kita buat lagi pada titik C, hingga seterusnya sampai ke titik F. Sehingga dapat kita lihat bahwasanya gambar di atas adalah gambar langkah kedua dalam menggambar desain simpul. Kemudian kita ambil fitur Sum Circular ARC untuk membuat garis lingkaran tanpa memotong garis lainnya, yakni caranya seperti di atas. Kemudian lakukan hal yang sama pada keenam lingkaran tersebut menggunakan fitur yang sama, yaitu fitur Sum Circular ARC untuk membuat garis lingkaran tanpa memotong lingkaran lainnya. Setelah membuat lingkaran menggunakan fitur Sum Circular selesai, kemudian kita dapat menghilangkan objek-objek atau label-label dari lingkaran tersebut yang tidak digunakan, agar terlihat lebih rapi. Yakni dengan klik titik, lalu pilih Show Label. Setelah rapi, langkah yang harus kita lakukan adalah mewarnai beberapa bagian pada lingkaran. Yang pertama, klik busur lingkaran luar, lalu kita tebalkan garis,
Setelah itu kita warnai dengan warna orange. Kemudian kita klik busur dalam lingkaran, kemudian kita tebalkan juga garisnya, lalu kita beri warna oranye juga. Selanjutnya klik busur bawah, lalu tebalkan garisnya, lalu kita beri warna oranye juga. Kemudian klik busur luarnya, kita beri warna oranye, dan jangan lupa kita tebalkan pula garisnya. Kemudian lanjut pada lingkaran yang kedua, klik busur, lalu kita tebalkan garisnya dengan warna hitam. Pada lingkaran E dan D, kita warnai dengan warna yang berbeda sesuai dengan yang di buku, dan di sini kami menggunakan warna hitam. Selanjutnya, kita warnai juga dengan warna hitam pada lingkaran B. Setelah itu sisanya lingkaran C dan lingkaran A kita warnai dengan warna orange, seperti di atas. Setelah semua lingkaran kita warnai, lalu kita bisa menghilangkan titik tengah dari lingkaran tersebut. Dan dapat kita lihat dari gambar di atas didapatkan desain simpul yang kita inginkan. Kemudian kita juga bisa memperkecilkan gambarnya agar terlihat lebih rapi. Dapat kita lihat di sini sangat mirip dengan desain simpul yang ada di buku. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membuat desain heksagon seperti pada soal menggunakan GeoGebra, yaitu kita akan membuat desain teselasi. Nah, hal yang pertama kita akan lakukan yaitu membuat lingkaran menggunakan fitur circle with center through point. Lalu membuat lingkaran kembali menggunakan fitur yang sama, kita klik titik B, kemudian hubungkan ke titik A. Kemudian kita akan membagi lingkaran ini atau mencari titik potong dari lingkaran ini menggunakan fitur intersect, klik lingkaran, kemudian klik lingkaran kedua. Kemudian kita akan membuat lingkaran dari titik potong yang kita hasilkan. Kita akan menggunakan fitur kompas, klik lingkaran, kemudian kita letakkan tepat pada titik C. Kemudian kita klik lingkaran kembali, kita letakkan pada titik D. Kemudian kita akan mencari titik potong menggunakan fitur intersect, klik lingkaran, kemudian klik lingkaran kedua, kemudian lakukan hal yang sama. Dari titik potong ini kita akan membuat lingkaran kembali menggunakan fitur kompas, klik lingkaran, letakkan tepat pada titik E, kemudian klik lingkaran, letakkan pada titik H. Kemudian kita akan membuat titik potong kembali menggunakan fitur intersect, klik lingkaran, kemudian klik lingkaran kedua, kemudian kita akan membuat lingkaran kembali menggunakan fitur kompas, klik lingkaran, letakkan pada titik I. Nah, maka terbentuklah bunga daisy. Kemudian kita akan membuat bunga daisy dari 6 titik yang ada pada lingkaran tersebut. Yaitu kita akan membuat titik potong terlebih dahulu pada semua lingkaran menggunakan fitur intersect, klik lingkaran kedua, lakukan hal yang sama pada semua lingkaran.
Lalu dari titik potong yang kita hasilkan, kita akan membuat lingkaran menggunakan vektor kompas. Klik lingkaran, letakkan pada titik K. Klik lingkaran, letakkan pada titik M. Klik lingkaran, letakkan pada titik O. Klik lingkaran, letakkan pada titik Q. Klik lingkaran, letakkan pada titik S. Klik lingkaran, letakkan pada titik U. Maka bunga daisy yang terbentuk belum secara utuh, maka kita akan membuat titik potong kembali pada lingkaran menggunakan vektor intercept pada semua lingkaran. Klik lingkaran, kemudian klik lingkaran kedua hingga semua lingkaran mempunyai titik potong. Kemudian kita akan membuat lingkaran kembali dari titik potong yang kita hasilkan menggunakan vektor kompas. Klik lingkaran, letakkan pada titik J. Klik lingkaran, letakkan pada titik H. Lakukan hal yang sama, titik F. Hingga terbentuk 6 bunga daisy. Maka sudah terbentuk 6 bunga daisy. Kemudian kita akan membuat segi 6 beraturan dari bunga daisy yang pertama menggunakan vektor segmen. Klik, kemudian sampai terbentuk segi 6 beraturan. Kemudian kita akan membuat segi 6 beraturan pada 6 bunga daisy yang terbentuk. Nah, sebelum itu kita akan membuat titik potong kembali menggunakan vektor intercept pada semua lingkaran. Kemudian kita akan menggunakan vektor segmen untuk membuat segi 6 beraturan dari lingkaran yang pertama. Kemudian lingkaran kedua hingga terbentuk 6 segi beraturan. Segi 6 beraturan pada 6 lingkaran. Lingkaran yang terakhir. Kemudian kita akan menghapus label agar desain dari tesselasi dapat terlihat dengan jelas menggunakan vektor saw atau hid label. Klik label yang ingin dihapus.
Kemudian kita akan menggeser label yang tidak bisa dihapus agar dia dapat terhapus atau agar lebih mudah terhapus dan desain terlihat lebih jelas. Kemudian kembali menggunakan fitur show atau hit label, klik label yang akan dihapus. Maka di sini motif atau desain dari tesselasi sudah terlihat dengan jelas. Kemudian kita akan memberi nama pada GeoGebra menggunakan fitur text. Kita buat desain tesselasi.